Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Dwi Galita. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang silabus e-learning dan juga kelas online. Baik, ini adalah silabus e-learning yang saya buat. Dan untuk mata pelajaran tentu saja untuk bahasa Inggris, kelas yang ditujukan untuk kelas 7 SMP pada semester ganjil, gurunya saya sendiri, NIP nomor NIM saya. Kompetensi dasar atau KD. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Indikator 1. Siswa mendengarkan dan membaca banyak kalimat menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. 2. Siswa mengikuti interaksi menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. 3. Siswa menirukan contoh-contoh kalimat menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. 4. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi kalimat menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun, meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Untuk materi ajar, yakni yang pertama adalah day, month, year, and date. Berupa teks lisan dan tulis menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam bentuk hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Diskusi. Apakah siswa mampu membandingkan antara menyebutkan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dalam bahasa Inggris? Untuk penugasan, ini siswa diminta untuk bermain peran atau role play dalam bentuk interaksi, yang mana di dalamnya nanti ada menyebutkan dan menanyakan nama hari atau bulan atau nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Untuk penilaian, saya kasih 4D plus 6T bagi 10. Selanjutnya, KD menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator 1. Mencermati beberapa teks pendek berisi penyebutan benda-benda di kelas dan sekolah untuk kemudian membaca dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. 2. Menyimak dan menirukan guru menanyakan dan menyebutkan benda-benda yang terdapat di dalam kelas dan di sekolah dengan tata bahasa, ucapan, dan tekanan yang benar. 3. Bertanya jawab tentang beberapa benda di dalam dan di sekitar rumah. 4. Membaca beberapa teks pendek tentang rumah dan sekitarnya, terutama keberadaan benda dan binatang. 5. Bertanya jawab tentang beberapa bangunan dan benda-benda dan binatang-binatang di dalam atau sekitarnya. 6. Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Untuk materinya, ini nouns, animals, and buildings. Benda, binatang, dan bangunan yang biasa dijumpai dalam kehidupan nyata di rumah sekolah dan lingkungan sekitar peserta didik. Untuk diskusi, ini bertanya jawab tentang beberapa benda di dalam dan sekitar rumah maupun sekolah atau ruang kelas. Untuk penugasan, 1. Menyebutkan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. 2. Menyebutkan benda-benda yang ada di dalam tas. 3. Menyebutkan benda-benda yang ada di dalam bagian-bagian rumah. 4. Menyebutkan binatang-binatang yang ada di sekitar rumah atau sekolah. 5. Menggambar dan menceritakan benda-benda yang ditemui di taman. Untuk penilaian, saya ambil 4D plus 6T bagi 10. Selanjutnya untuk KD, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator 1. Menyusun teks
deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. 2. Menulis teks tulis sederhana tentang deskripsi orang, binatang, dan benda pendek dan sederhana sesuai konteks. 3. Menulis teks tulis sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk materinya yakni deskriptif teks, mendeskripsikan tentang benda, binatang, atau bangunan yang ada di sekitarnya. Diskusi, siswa mendeskripsikan tentang dirinya masing-masing dan boleh juga idolanya. Untuk penugasan, 1. Membaca beberapa teks deskriptif tentang sekolah termasuk benda-benda dan binatang-binatang yang ada yang disertai foto atau gambar yang menarik. 2. Mengamati suatu benda atau binatang atau orang untuk mengumpulkan data tentang jumlah, sifat, perilaku, dan lain-lain. Untuk mengkritik atau menyatakan kekaguman atau mempromosikan. Untuk penilaian saya ambil 4D plus 6T bagi 10. Lamongan 20 November 2020. Guru mata pelajaran Jos Dwi Kalita. Oke, baik, itu silabus e-learning saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas online saya yang sesuai dengan silabus ini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kelas online saya, yang dimana saya ini menggunakan aplikasi bernama Sevima Idling atau Edling, gimana? Saya nggak tahu bacanya gimana. Ikonnya seperti ini ikonnya. Langsung saja kita klik. Langsung kita menuju ke kelas umum. Oh ya, untuk info sebenarnya aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa dan juga untuk dosennya, karena nanti ini akan nyambungnya ke SIAKAD kampus masing-masing. Tapi ini juga dapat digunakan untuk pelajar seperti SMP dan juga SMA juga dapat menggunakan aplikasi ini. Jadi setelah kita masuk ke kelasnya, di atas ini, di sini sudah ada menu diskusi, sesi, tugas, kuis, dan juga filenya. Kita ke diskusi. Yang pertama sesuai dengan silabus saya. Di sini untuk pertemuan pertama saya menyampaikan tentang days, month, year, and date. Kemudian ini materi juga sudah saya bagikan. Di sini ada 3 jenis, yakni di sini ada gambar, video, dan juga dokumen. Saya menyampaikan materi berupa file dokumen, jadi saya pilih yang ini. Nah, seperti ini. Ini komentarnya bisa di sini. Ini saya sudah kasihkan komentar seperti itu ya. Ini kelas online saya menggunakan ini. Lalu kita lanjut untuk penugasan. Untuk penugasan ini topiknya tugas, boleh juga judul pembahasan yang sudah dibahas tadi, yakni days, month, year, and date. Ini deadline-nya, saya sudah mengasih deadline. Tugas dibuka karena di sini tidak berupa file tugasnya, jadi saya berupa catatan di sini. Nah, untuk di sini tugas sesuai dengan silabus saya, ini untuk materi ajar day, month, year, and date. Ini saya tugaskan untuk membuat role play yang terdiri dari 2 anak. Dan nanti dialognya dan di dalamnya terdapat day, month, year, and date. Seperti itu. Deadline juga sudah dicantumkan. Itu. Nanti untuk tugasnya bisa dikirim lewat dokumen. Nah, komentar bisa lewat dokumen di komentar sini. Selanjutnya untuk materi ajar yang kedua, di sesi yang kedua ini saya menyampaikan tentang noun, animals, and building. Ini juga materi juga saya sudah bagikan. Ini berupa file, dokumen, catatannya ini. Ya, seperti ini. Untuk kelas ini kita memulainya itu dengan sapaan dulu. Seperti ini, contohnya ada good morning, how are you today, I hope you still have spirit to class today. Kemudian
meminta untuk mempelajari ini. Lalu mention nouns in this text and type to the column comment in assignment. Thank you. Jadi tugasnya ini saya cantumkan tugas di sini, cuma nanti ngirimnya tetap lewat penugasannya. Mana saya sudah kirim di tugas ini, di tugas. Nah, ini topiknya noun animals and building. Tugas telah saya bagikan. Deadline-nya ini. Nah, sesuai dengan silabus saya, jadi saya meminta siswa untuk mention 15 nouns in your classroom, kemudian mention 10 animals around you, and then mention 15 buildings in your school. Seperti itu. Nanti jawabannya dikirim lewat kolom komentar ini. Baik, gitu ya. Untuk materi ajar yang ketiga, yakni saya membuat di silabus saya itu descriptive text. Jadi ini saya sudah membagikan tentang descriptive text. Ini siswa juga mengunduh. Tapi sebelum itu ya, di dalamnya sini karena cuma ada contoh, jadi saya menjelaskannya di catatan ini. Hello my dear students, how are you today? I hope you are fine. Okay, today I will share example of descriptive text. But do you know about the definition of descriptive text? What is descriptive text? Yep, descriptive text is a text that describes a person, place, or things. Its essential functions is to describe a person, place, or things in specific. Jadi seperti itu, kita bisa cantumkan di sini catatan-catatan gitu. Lalu, dan tak lupa tugas juga. Di sini tugas descriptive text yang mana sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Ini juga saya telah bagikan. Deadline-nya juga sudah saya cantumkan. Lalu untuk catatan, tugas sesuai di silabus saya ya ini mencari satu contoh descriptive text dari Google. Kemudian dicantumkan linknya dan jangan sampai sama dengan teman-temannya lainnya. Kemudian bacalah teks tersebut, kemudian record dan dikirim lewat aplikasi ini. Jadi nanti siswa mencari satu contoh descriptive text baik dari Google atau dari manapun itu, kemudian direcord dan dikirim lewat sini, lewat aplikasi ini di kolom komentar. Kemudian lagi amatilah suatu benda atau binatang atau orang, kemudian kumpulkan data tentang jumlah, sifat, perilaku dan lain, lalu ketik di Microsoft Word dan kirimkan melalui aplikasi ini. Sudah jelas ya. Jadi keunggulan dari aplikasi ini sudah ada untuk sesinya atau pertemuannya. Untuk tugasnya juga sudah saya kirimkan semua. Tugas untuk tiga materi ajar yang telah saya sampaikan, tugasnya sudah di list di sini semua. Di sini juga ada kolom kuis kalau ada ya. Kemudian ke file. Jadi memudahkan untuk peserta didik atau siswa untuk mendownload file yang telah pengajar bagikan. Baik, itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.